Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Amy, or you know me as Jokasipa Books. Dan di video kali ini aku bakal nge-review buku. Dan bukunya berjudul Seychelles dari Arista Mansur dan juga Fitra Gita. Namun sebelum aku nge-review, aku mau cerita nih, dimana waktu itu si kakak Arista Mansur ini pernah nge-DM aku di Instagram. Dan pada saat itu kakak ini minta aku untuk membaca bukunya yang berjudul Seychelles ini. Dan pastinya aku dengan sangat senang hati mengiyakan untuk ngebaca buku karangannya, karena Kak Arista Mansur ini kebetulan berdomisili di tempat yang sama seperti aku, yaitu di Kalimantan, yang pastinya aku sangat excited ya untuk mengetahui karya dari teman yang berada di satu pulau sama aku. Dan akhirnya Kak Arista Mansur pun memberikan e-book bukunya yang berjudul Seychelles ini, dan aku bakal nge-review buku itu sekarang. Let's go! Oke, sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa kita bakal ke sinopsisnya terlebih dahulu. Jadi, Seychelles ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Princess. Nah, si Princess ini hidup dengan penuh kemewahan nih teman-teman, dimana ia bisa membeli apa aja yang ia pengen. Dan pada saat itu, pada suatu hari, si ayahnya Princess ini pun mengirim si Princess untuk pergi ke Seychelles, yaitu salah satu wilayah yang berada di Afrika Timur. Namun, tanpa dengan kemewahan. Jadi, si Princess ini kayak semacam disuruh untuk menjalani kehidupan dari bawah ya oleh ayahnya ini. Makanya dia dikirim ke Seychelles, yang salah satu negara tempat eksotis yang berada di Afrika Timur. Dan akhirnya perjalanan Princess pun dimulai, di mana dia akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang bernama Gimbia, yang ternyata Gimbia berada di negara yang sama, maksudnya berasal dari negara yang sama seperti Princess, namun dia terjebak di Seychelles. Dan dengan hati yang super baik ya, si Princess ini dengan hati yang super baik, ia ingin membantu Gimbia untuk keluar dari Seychelles. Namun ternyata Gimbia itu terjebak di sesuatu yang sangat gelap, yang bahkan Princess sendiri sampai kaget Gimbia mengalami hal tersebut. Dan hal apa itu? Kan kalian bisa baca bukunya Seychelles dari Arista Mansur dan juga Fitri Gita. Oke, kita akan masuk ke reviewnya nih teman-teman. Dimana aku pertama bakal nge-highlight dari karakternya dulu ya. Dimana karakternya itu cukup unik ya. Dimana karakter cukup unik itu menurutku kayak semacam si Princess ini. Kita bisa ngelihat si Princess ini hidup dengan penuh kemewahan, hidup dengan penuh glamour dan juga lain sebagainya. Aku langsung kayak ngebayangin si Princess ini itu dengan gaya rambut yang luar biasa unik, yaitu gaya rambut pink gitu. Pertama kali diperkenalkan oleh si Princess, aku kira dia bakal tipe cewek yang pembuli gitu, yang kayak semacam mean girls, yang dari yang cewek-cewek tipe cewek-cewek blonde yang suka ngebully orang ya, biasalah dalam film-film Disney kayak gitu ya. Tapi ternyata enggak. Si Princess ini digambarkan sebagai sosok yang baik hati, yang polos, yang manis, yang aku tuh langsung jatuh cinta sama karakter si Princess ini. Aku langsung suka banget, dan juga gayanya dari yang polos itu, dan hidup di Seychelles yang notabene itu adalah tempat eksotis yang cukup bahaya ya untuk kayak semacam untuk orang-orang sepolos Princess. Dan juga dia ketemu juga dengan beberapa karakter lainnya saat dia berada di Seychelles, dan salah satunya adalah si Gimbia ini, yang ternyata berbanding jauh terbalik dari si karakteristik si Princess ini. Dimana Gimbia itu tipe-tipe cewek yang badass. I mean like, come on, we love a strong female character, right? Aku aja suka banget kalau di dalam sebuah buku itu ada karakter perempuan yang super kuat banget, yang akhirnya dia itu kayak berbanding terbalik dengan kisah Princess atau dengan karakteristik Princess. Nah, si Gimbia yang kita tahu sebagai karakter yang superwoman atau yang independent woman gitu-gitu, terus habis itu ketemu sama Princess yang super polos, super manis, dan mereka dipertemukan, itu bakal menjadi duo yang menurutku sangat cocok banget dalam sebuah cerita. Makanya aku langsung kayak suka banget dan langsung jatuh cinta sama kedua karakter itu, dan itu bisa menjadi hal yang highlight di dalam buku ini. Dan selanjutnya aku juga suka dari kisah yang ada di dalam Seychelles ini, dimana teman-teman aku highlight, ternyata aku kira cerita ini bakal ringan ya, maksudnya cerita-cerita ringan menceritakan tentang perjalanan Princess yang dari bawah hingga akhirnya dia harus mengerti kehidupan bawah bla bla bla. Namun ternyata tidak, jauh lebih gelap daripada itu. Jadi kayak semacam buku ini mengangkat tema yang berat, tapi ketika kita baca masih terasa ringan atau masih mudah dimengerti untuk kita semua. Jadi aku enjoy banget sama ceritanya. Bahkan sebenarnya kalau misalkan nih tidak dengan kesibukanku sekarang, kayaknya aku bakal menyelesaikan buku ini dalam one sitting aja ya, kayak satu duduk ya,
kok sudah habis. Dan juga kita bakal dibawa pada momen kayak maju mundur dalam alur cerita ini yang menurutku akhirnya kita bisa mengerti maksudnya dari karakter-karakter yang ada di dalamnya. Kita bisa mengerti kenapa sifatnya princess seperti itu, dan kita bisa mengerti bagaimana masa lalu dari si Gimbia yang menurutku dalam buku pertama itu sangat dibutuhkan untuk sebagai pengenalan kita kepada karakternya atau pada penokohannya. Dan itu sangat di wrap up banget dan sangat dibungkus dengan sangat baik oleh Arista Mansur dan juga Fitri Gita, dan aku suka banget. I enjoy every last of it. I really enjoy it, dan aku kira buku ini bakal kayak semacam buku yang langsung tamat, tapi ternyata ini ada lanjutannya. Cukup cliffhanger ya sebenarnya. Ya, menurutku aku butuh untuk baca buku selanjutnya, jadi akhirnya aku memutuskan untuk membeli buku selanjutnya. Dan aku merasa menyesal kenapa aku tidak membaca buku ini lebih awal ya, ketika Kak Arista Mansur memberikan bukunya padaku. Aku minta maaf banget ya, Kak Arista Mansur tidak sempat membaca buku kakak cepat-cepat. Tapi ya, aku ternyata menyesal kenapa aku tidak baca itu lebih cepat, karena aku takut kehilangan hype-nya ya. Kalau untuk kekurangan buku ini ada beberapa part yang mungkin menurutku tidak bisa, yang nggak bisa aku ngerti lah. Maksudnya kayak semacam ada momen beberapa part yang menurutku loncatnya itu terlalu cepat sehingga aku langsung kayak, hah? Kok sudah nyampe sini? Jadi akhirnya aku harus kayak semacam mengingat dulu lagi kan, kayak baru aku langsung lanjut baca. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi itu bisa ditutupi dengan plot twist yang ada di dalamnya. Dan itu akan membawa kita sekarang ke plot twist. Karena ada alur maju mundur yang diberikan oleh buku ini, ngebacanya dari HP ya. Waktu aku ngebaca itu kayak dan itu menurutku sangat tersentuh banget. Ada sedihnya, ada humornya juga di dalam buku ini, dan pastinya ada cerita romance yang menurutku tuh langsung kayak berbunga-bunga. So yeah, I love everything about this book. Ya mungkin ada beberapa yang menurutku mungkin agak membuat aku bingung ya, membuat aku langsung kayak semacam, kok sudah sampai sini ya? Tapi itu semua tersembuhkan dengan plot twist-nya. Keren banget. Aku harus segera ngebaca buku keduanya. Kalau nggak aku bisa gila. Anyways, I give this book a 5 star out of 5. Wow, ini buku bintang 5 pertamaku di bulan ini ya. Buku bintang 5 pertamaku karena aku enjoy banget. Aku sudah lama nggak ngebaca buku tentang seorang perjuangan dari seorang perempuan gitulah di dalam negeri orang, dan juga cerita cinta dan lain sebagainya. Aku suka alur ceritanya, aku suka alur maju mundurnya, yang terkadang ya alur maju mundur ini kan kadang suka bikin bosan ya, tapi tidak kalau di sini. Juga aku suka humornya, banyak banget humor yang juga ditumpahkan dalam buku ini yang bisa bikin kita ketawa, dan pastinya juga plot twistnya yang harus kalian ikutin. So yeah, this is really a good book untuk kalian yang pengen mungkin habis ngebaca buku-buku yang bikin depresi ya. Aku recommended banget untuk kalian ngebaca buku ini. Apalagi buku ini kalau menurut Ami ini bisa diselesaikan sebagai one sitting book, atau buku yang sekali duduk kalian sudah harus selesai. Jadi kalian harus siap-siap untuk menyiapkan buku selanjutnya. Kalian harus punya buku selanjutnya. Kalau enggak kalian bakal seperti aku yang marah-marah. Aku pengen buku selanjutnya. Terima kasih banget kepada Kak Arista Mansur yang sudah mengizinkan aku untuk membaca karyanya. Aku suka banget, aku jatuh cinta banget sama bukunya, dan aku nggak sabar untuk ngebaca buku selanjutnya. Tunggu ya Kak ya. Aku lagi baca, dan ya. Okay guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel and this video, and I'll see you in the next video. Bye bye.